Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di daerah mana, Mbah? Ada di Mendono, Glagah, Lamongan. Sekarang kita ada di Lamongan, guys. Hai Lamongan. Kita akan nanti explore di tempat makam Eyang Kiai Santri yang konon katanya makam beliau itu dikeramatkan, Mbah. Dikeramatkan ya? Iya. Oleh warga Lamongan sini. Oke, sahabat Jelajalara, kita sekarang akan menuju ke rumah Pak Lurah, Mbah. Rumah Pak Lurah ini. Oke, yuk ikutin. Oke, sahabat Jelajalara, kita sekarang berada di rumah warga yang alhamdulillah yang menunjukkan tempat lokasi di sini. Dan kita di sini juga disambut oleh antusias oleh sahabat Rara yang ada di Lamongan gini sini. Yuk ikutin, kita masuk. Dan keseruan kita ya. Kita sudah sampai di Bapak. Assalamualaikum Bapak. Ayo kita masuk. Ternyata di sini sudah banyak makanan, woi. Di sini kalau sahabat Jelajarara, di sini banyak teman-teman kita. Kenalkan sahabat Jelajarara yang ada di Lamongan. Terima kasih atas sambungannya. Desa Mendugo. Ternyata kita salah, Mbak. Tadi Mendungo. Mendungo. Mendungo apa? Mendugo ya, sahabat Jelajarara. Yang terbaik itu. Ternyata kita di sini sudah disiapin berbagai macam aneka makanan, Mbak. Aneka jajan itu, makanan, iya, makanan itu tradisional, Mbak. Salah satunya ada yang namanya desa sini juga itu tadi. Mendogo itu, mendoan. Itu mendoan itu, Mbak. Iya. Bukan mendua lo ya. Mendua itu. Iya, oke. Iya. Oh ya, Mbak. Oke. Ternyata di sini kita lupa. Kita mengenalkan yang tuan rumah. Dengan Bapak Sinten nih. Kulo Afan. Pak Afan asli dari warga sini. Warga sini. Iya. Sahabat Rara semuanya ini, beliau adalah Bapak Afan yang mengenalkan kita, yang membawa kita ke sini sampai alhamdulillah dengan selamat. Ya, ini sosok Bapak Afan yang mengenalkan kita kalau di sini ada tempat yang destinasi yang bisa diulik ya, Mbah. Iya. Sedangkan beliau, Mbah. Bapak, selamat malam, Bapak. Malam. Dengan Bapak siapa ini? Sapuan. Pak Sapuan. Bapak juga selaku warga sini. Warga sini ya. Bapak nanti mau izin nggih Bapak kami untuk eksplor di lokasi. Oke. Ya. Bapak boleh kita melihat apa yang ada di sekitar sini, Bapak? Mbah. Oke, yuk. Ayo sahabat ikutin keseruan kita sebelum kita permisi nggih. Ibu sugeng dalu, Ibu. Permisi izin. Terima kasih sudah menjamu kita. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa ini? Siti Aisyah. Salaman dulu, Mbak. Ya Allah. Dengan Ibu siapa? Siti Aisyah. Ibunya Tante. Oh, Tante. Kalau di Lamongan itu namanya apa? Sebutannya bebek gitu ya? Bebek bukan pakai K ya? Jadinya bebek. Iya, itu nanti saya harus dibikinin sambel itu. Kayaknya enak, Mbah. Iya, bebek. Enggak malam. Bukan bebek. Bukan bebek ya. Bebek itu kalau di bahasa Indonesia kan tante ya. Tante gitu ya bahasa nasionalnya. Terima kasih atas jamuannya. Terima kasih sudah memberikan tempat kepada kita yang alhamdulillah sangat layak sekali ya. Sambutan sangat luar biasa. Oke, sahabat Jelajarara, nanti kita akan eksplor di tempat dan di lokasi yang nanti kita akan kasih tahu pas waktu jam berapa nanti, Mbah? Nanti tepat jam 9. Saksikan keseruan kita yang ada di sana.
Kita sudah di lokasi di mana nanti kita akan mengeksplor lokasi Lokasi sini. sini dan uji nyali tentunya. Tentunya uji nyali ya Mbak. Nanti di sini tolong dijaga tutur katanya ya. Siap. Di sini adalah makam keramat yang Sangat dikeramatkan dengan oleh warga sini gitu ya. Nanti Nanti kita akan hadirkan narasumber ya, dan tetua di sini tetua ya. di sini ya. Oke Mbah, jangan lupa salam dulu. Ya, kita salam dulu. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum. 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 Bismillah. Geser. Nih. Saya sudah dapat interaksi loh sebenarnya Mbak. Iya. Energinya positif. Energinya apa ya? Tenang, aku di sini tuh tenang. Terus beliau mengizinkan, insya Allah beliau mengizinkan, tapi tidak boleh berkata kotor ya. Siap, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama sahabat Jelajah Rara yang ada di Lamongan, Mbak kita. Kita ada di Lamongan. Iya, jauh dari Surabaya. Tadi sana. kita tempuh kurang lebih 3 jam atau 2 jam ya tadi ya. Lupa karena kita tidur. 2 jam lebih lah kelihatannya. Kita ternyata Oke, sahabat Jelajah Rara, di sini kita berada di makam Eyang Santri. Mbah Kiai Santri ya. Nanti kita akan hadirkan 2 narasumber Mbah. Kita dapat 2 narasumber di mana beliau itu masih ada hubungannya dengan lokasi sini. Salah satunya dari Bapak Lurah sendiri sama tokoh yang ada di sini, ibaratnya sesepuhnya di sini. Lebih keren memantapkan informasi yang kembali yang ada. Kita dapat support produk dari Dupamat tentunya yang selalu mensupport kita, memberikan produk-produk yang terbaik, menyemangati kita selalu. Di saat kita eksplor, di saat kita melakukan mediasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya tentunya. Ini produk-produk yang terbaik dari mereka Mbah, dan masih banyak banget yang ada di di toko ya. Iya, di Dupamat itu. Ini kita bisa dapatkan di Dupamat yang ada di Kapas Krambung pastinya di Surabaya Mbah. Dengan harga terjangkau juga. Dengan harga yang terjangkau, dengan kemasan 1 kilo, 2 kilo dan renceng tentunya. Harga yang ekonomis. Oke. Murah di masih kantong. Banyak lagi di sana kalau misalnya varian bukan varian rasa ya, bukan Mbak. Pastinya harumnya sesuai. Oke, sesuai dengan apa yang kita butuhkan Mbak. Tapi di sini tidak untuk menarik perempuan tentunya. Bukan untuk muja-muja. Kalau semisalnya untuk mendapatkannya bisa melalui Shopee, bisa melalui TikTok juga bisa. Atau langsung datang ke tokonya Mbak. Iya. Ke basecamp kita juga bisa. Oke. Basecamp kita bisa pesan melalui kita juga ya. Oke Mbak, kita tanpa berlama-lama kita lanjut. Kita panggilkan narasumber saja. Monggo Bapak. Kemudian kita sudah kedatangan narasumber di mana beliau yang tadi saya bilang perangkat desa di sini selaku Bapak Lurah yang ada di wilayah sini. Oke Bapak Lurah, bisa diperkenalkan jenengan, terus bisa memberi informasi seputar lingkungan sini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat dari
tim Jajah Roro dari Surabaya yang saya hormati, dan teman-teman kita dan teman-teman atau kru yang ada di Nusantara kita ini juga yang saya hormati. Saya atas nama Kepala Pemerintahan Desa Mendugo, nama saya Muhammad Muflih. Saya menjabat sebagai Kepala Desa di tahun 2007 sampai dengan saat ini, dan kemarin alhamdulillah, mudah-mudahan atas doa semua masyarakat saya dan jajaran perangkat saya, kemarin di hari Minggu tanggal 26 semuanya kepala desa se-Nusantara dapat embu. Embu itu apa? Embu itu tambahan. Oh, tambahan. Iya. Iya. Ya, Bapak, bukan tambahan jabatan tapi tambahan masa jabatan ini dari 2 tahun. Ya, ini ya. orang Jawa nggak ngerti Jawanya gitu ya. Oke. Saya tidak sendiri, saya didampingi oleh tokoh masyarakat. Siap. Di sebelah kanan saya ini Bapak Haji Bisri. Ini tokoh masyarakat lama di Surabaya, tepatnya di Wonosari, Jalan Wonosari Lor. Ini asli Lamongan, cuman lama di Surabaya. Di sebelah kiri saya ini tokoh masyarakat dan jajaran lembaga yang ada di pemerintahan Desa Mendugo. Inggih menika monggo diperkenalkan. Nama saya Mahmud, asli Mendugo Kidul, Desa Mendugo. Bapak juga berangkat dari desa. Tidak. Lembaga Ya. Saya Abdurrahman. Ya, saya mudin baru di sini, artinya sebagai tokoh agama di sini. Saya juga Abdurrahman, warga Mendugo Kidul. Berarti kita ada di sini perawan Bapak Abdul Rahman double. 2 double. Nah, ini sebelum kita berkomunikasi dengan tim Derajat Rara, ini saya sampaikan sebatas pengetahuan atau kronologi dengan adanya makam yang ada di sebelah saya ini, ya. Awalnya itu ya pada saat saya menjabat itu banyak masyarakat atau tokoh masyarakat itu menghendaki untuk makam ini di rumah, istilahnya di rumah. Rumah itu berarti dijaga, dipelihara, dilestarikan. Ya, biar anak cucu bisa melihat. Paham ini. Dengan demikian saya pun juga nggak janji, karena kalau janji itu kan ibaratnya wong utang, harus dilaksanakan. Tapi saya hanya sebatas jawab, seandainya ada kemampuan finansial, mungkin saya akan laksanakan dengan kondisi yang seperti ini. Sebelum itu saya pun juga izin pada pemilik tanah. Ini tanahnya Pak Haji Nur Salim. Pak Haji Nur Salim itu rumahnya itu. Mboten Rabu. Pak Haji Nur Salim itu selaku perangkat desa tokoh pemilik tanah yang ditempati Tanah makamnya. ini milik warga pribadi. Iya, milik warga terus pribadi. habis itu dihibahkan kepada warga untuk dijadikan destinasi yang untuk melestarikan yang makam Eyang Kiai Santri ini ya. Oke, Bapak. Nah, dengan demikian sampai saat ini alhamdulillah ini sudah kita laksanakan sebuah kegiatan di tanggal berapa kemarin itu, Pak? Hari Jumat Jumalegi berarti yang dua minggu kemarin ya, 2 minggu. Itu kita wiwiti untuk kegiatan sebagai kegiatan rutin untuk masyarakat Mendugo. Ini insya Allah pendak Jumat Legi akan kita adakan kegiatan rutinan Yasin Tahlil itu di lokasi sini, di lokasi sini. Dan itu tadi sudah kita sampaikan. Apakah itu berlaku untuk umum atau untuk umum? Bisa untuk umum. Jadi bisa untuk umum. Masyarakat, oke sahabat Jajah Rara, kalau semisalnya Anda berada di lokasi dekat-dekat sini bisa hadir ya. Waktunya Bapak bisa dijelaskan Jumat Legi jam berapa? Ba'da Isya. Ba'da Isya itu sehabis Isya. Iya. Dan ini insya Allah untuk pertemuan yang kedua nanti kita akan bentuk satu paguyuban atau istilahnya jam'iyah. Nanti untuk jajaran kepengurusannya kita pakai RT karena ada 3. Iya, jadi 1, 2, 3.
yang di situ nanti setelah ada kegiatan jamiah Yasin Tahlil, maka kita mengedarkan yang namanya sumbangan sukarela. Jadi misalnya nek nggawa duit 100 monggo 100 kita masukkan di kotak aqua seikhlasnya. Berapapun ya Untuk berapapun peralatan. yang dikasih itu kalau biar meskipun besar tapi kalau nggak ikhlas juga percuma gitu. Kalau Tapi lebih meskipun baik kecil besar tapi ikhlas. ikhlas. Nah itu Bapak harus itu. Mungkin sahabat jelajah rara yang pengen menyumbangkan yang besar tapi ikhlas loh ya. Ikhlas harus ikhlas gitu. Oke Bapak Karena lanjut. ini nanti dan uang itu harus transparan. Aslinya transparan gini. Mari tahlil, mangan, kalau ada tumpengnya, makan bersama-sama, kemudian uang kita hitung. Oh, Jumat jadi ini tidak dapat ada, 1000. tidak ada Kita tulis slip di ya, gitu. sini karena kita nanti kita belikan yang namanya kapan milamin. Jadi terus setiap kegiatan orang bisa melihat, oh nyatanya Jumat ini. Nah, itu nanti nggak pakai tanya pada pengurus, tapi di sini sudah tercantum ini. Karena Di antara kita iya, gitu memang ya kan. kita berharap seperti itu dan mudah-mudahan harapan itu bisa terwujud dan menjadikan makam Bayi Santri ini makmur dan masyarakat Mendogo Kidul khususnya juga makmur dan masyarakat Desa Mendogo juga tersirap untuk kemakmuran dengan adanya makam tersebut. Nah, demikian untuk sedikit yang saya ketahui. Barangkali ada tambahan ini dari Pak Bisri atau Pak Mahmud, monggo untuk awal daripada adanya Bayi Santri. Bapak ini ada saudara kita yang ada di TikTok ini ya, bertanya sesungguhnya Kiai Santri ini siapa, terus beliau itu dari mana atau dari sini atau ibaratnya dulu kan orang dulu mengembara gitu kan, bisa dijelaskan Bapak? Perlu saya sampaikan tentang kronologi daripada Bayi Santri. Ini hanya sebatas sekilas info dari sesepuh, termasuk dari bapak saya dahulu, bahwa Bayi Santri ini seorang pengembara, ya, seorang pengembara. Dia berdomisili di sini, belum ada desa Mendogo. Berarti belum ada desa Mendogo. Warga sini ya? Iya, belum. Masih Belum ada masyarakat di sini. Asal usul dari desa Mendogo itu berasal dari Tanah Munduk. Tanah Munduk itu bisa Ya, dijelaskan apa? Tanah Munduk itu berarti disebut lemah dhuwur. Ya, lemah dhuwur. Ya, mundukan lemah munduk. Akhirnya mungkin tahun demi tahun akan muncul nama itu menjadi Desa Mendogo. Sejarahnya daripada Yai Santri tersebut, seorang pengembara, ya, pada suatu malam dia itu bersolat, ya. Di sini atau di sini, sholat di sini. Tiba-tiba ada orang datang, dipanggil, kamu kenapa kok bangun sujud. Nah, orang tersebut kan posisi dalam keadaan sholat, diam saja. Kemudian orang tersebut itu dipukul. Mbah Yai Santri itu dipukul sehingga meninggal dunia. Di sini juga. Hanya karena sholat itu tadi? Iya. Masih ditanya kan tidak jawab. Tidak menjawab. Akhirnya ada orang datang lagi. Loh, ini kok ada orang meninggal? Iya, karena ini saya tanya diam saja. Bilangnya orang yang ketiga itu, iki bukan orang jahat, ini adalah orang sholat. Akhirnya dia juluki bahwa orang tersebut namanya dipanggil Yai Santri. Demikian yang dapat kita sampaikan, hanya sebatas sekilas
info saja. yang Terima yang kasih. dimengerti dari omongan-omongan dari yang Ya, awal-awal ya yang Pak ya. Jadi awal-awal. sosok beliau ini masih jadi misteri ya. Namanya beliau itu siapa? Nah, iya. Jadi selama ini orang-orang di sini hanya menyebut hanya karena beliau dalam keadaan sholat gitu ya. Ibaratnya beliau itu orang yang pengembara apa ya? Kalau sekarang itu musafir ya kan, musafir. Hanya untuk melaksanakan waktu sholat itu karena tidak menjawab pertanyaan yang menemukan tadi itu ya, yang bertanya itu tadi, sehingga disebut yang kiai santri gitu. Jadi Terus akhir pada tahun 1965, setelah G30S itu kan dinyatakan apakah betul ini lo ada makam. Pada waktu itu dibongkar pada zaman tahun 65, ternyata tidak ada tulangnya. Akhirnya itu ada orang sakit itu nyurup kesurupan ya, gitu ya. bahwa duduknya itu loh, apa bongkarnya itu kurang dalam, kurang dari 1 dengkul, itu akan keluar kedoknya, bilangnya begitu. Boleh dikatakan mitos atau tidak, itu namanya orang kesurupan, itu ya bilangnya begitu. Akhirnya sementara pada waktu itu hilang dengan sendirinya, akhirnya tahun demi tahun diwasilai, dikirimi doa, akhirnya muncul tulangnya, akhirnya tulang itu Waalaikumsalam. jenengan sinten Mbah namine? Wonten no. Ngriki niki sowan Mbah. Silaturahmi wonten mriki. Terus pundi Mbah? Ceritane awale makam niki terus pundi, kepengin semerep kula Mbah. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Wonten mriki kula sasrine kula badhe angkat ugi dusun sing wonten sisih segara. Oh nggih. Wonten wonten abdan. Nggih. 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 Digengken babat alas dusun sing wonten segara amargi sing wonten julukan jalmu mura jalmu. Oh nggih.
sholat asar. Oh nggih. Berarti yang sowan sholat asar nggih. Badhe sholat rakaat ngakir kula ditepuk. Nggih. Membuat Oh nggih. kula tasik. Nggih. Iya, pemirsa Jelajah Rara. Semanten wonten. Nggih. Ini mediator kita Mbak Rara langsung seperti lagi kerawan sosok yang ada di sini, yaitu Kiai Santri tentu. Lagi sedang diadakan Oh nggih. tanya jawab langsung oleh bapaknya langsung. Oh nggih. Nggih, Mbah. Nggih, Mas, sami-sami. Nggih. Ibadah amin, amin. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Oh nggih, nggih, nggih. Nggih, makamet apa leres teng mriku nggih, Mbah? Oh. Tapi niku mboten diuthik-uthik nggih. Nggih, nggih. Nggih. Oh, nggih, nggih. Nggih, Mbah. Matur suwun, Mbah. Ya, monggo Bapak ada yang mau ditanyakan. Mumpung beliaunya lebih rawuh. Ada keturunannya. Nama aslinya jenengan sinten, Bapak? Nama asli yang Muhammad Muhammad Amin. Hamid. Saking selawat Amin. Yang Muhammad Amin gitu. Hamid. Hamid. Oh, nggih. Nggih. Oh nggih, nggih. 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 Oh, nggih. Nggih, nggih. Nggih. Yang sini. Nggih. Nggih, teng mriki ini Nanti Pak Kades. yang santri nggih, Pak. Iya. Nggih. Langsung kami. Nggih. Wonten. Nggih, ngriki niki suwan ngriki silaturahmi kepengin semerap asline jenengan niku sinten ngoten Pak. Langsung merap. Nggih, nggih, mantul. Ahmad Hamid nggih yang Nggih. Apakah meninggalkan keturunan? Oh nggih. Kularian tasih boten gadah. Oh, nggih. Yang saya nggih yang enten wejangan-wejangan apa pesen kagem masyarakat mriki supados Mas Ati saged guyub rukun ira cekinipun. Oh, ngoten nggih. Mboten saged dirimpi. Mau Matur suwun ya, Mbah. Turun sangat. Mugi-mugi mohon maaf ya untuk teman-teman YouTube atau teman-teman Jelajah Rara. Beliau eyangnya ngendikonya ucapan kurang begitu bisa keras, jadi kurang tertangkap di audio ya teman-teman Jelajah Rara Nusantara semua ya. Tapi beliau sosok
yang santrinya masih rawuh di sini. Boten saged nyukani napa-napa kula saged nyukani semerep sejatine sinten sing ten mriki. Nggih kula piyambak sing ingkang asmanipun Ahmad. Dengar dengar Suwun sampun dadosaken sampun kados ngeten. Mboten nangsal gadah pikir duweni. Mboten nangsal gadah pikir ati ingkang kemrungso. Sedanten niku titipane gadene Gusti Sang Hyang Agung, Gusti Sang Hyang Gusti Allah sing sejatine boten wonten sing saged ungguli Gusti Allah. Badhe mriki kula mung nyuwun mawon. Iku mawon ora usah beto sing boten saged di yang wonten sing beto sajen ora usah disalahkan. Pak Kades. Pak Kades enten pertanyaan kagem eyang Pertanyaan bahasa Jawa mboten ana. menawi ini kan berarti kerja geser di posisi kijingan kali menunggu payu-payu. Kula waula Ampun sanjang mboten angsal diutik-utik. Ngoten lho, Pak. dan mriki sampun sae kula mboten meja iki kula sampun sunan iki wonten mandan enten ajeng wonten jarang lanten mriki boten wonten sawet. Ya teman-teman jelajah Rara Nusantara, yang santrinya berpesan pada warga sekitar sini kan, untuk ini kut cungkup atau kucing itu tidak boleh untuk Dadosa guyub supados diubah atau kulya digeser tata letaknya, dan beliau juga berpesan kepada warga sini ya, purun buat atau pesan atau jangan buat warga sing sini penting gadah untuk niatan suci bertutur kata sing yang baik, penting selalu gadah niatan rajin sae. beribadah kepada Allah Monggo Subhanahu wa Ta'ala, dilaksanakan pun berupa tatanan selalu sing menjaga kekompakan. Nggih. Intinya yuk jangan tinggalkan ibadah itu. sedanten niki keluarga kula matur suwun sampun Nggih, ditrami sami-sami. temriki. Nggih, yang matur suwun sampun kersa rawuh wonten badan si Deno. Nyuwun donga pangestunipun mawon kagem sedayanipun kinanjar sae, sehat sedayanipun. Pendetaken kula sampun siap. Nggih. Dalam yang Dan mereka mengki pendetaken kula sampun siap. oh nggih, matur suwun eyang. Matur suwun kagem kula tambi mangke saged kula pendet bebingahipun kagem eyang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya pemirsa jelajah Rara Nusantara itu tadi yang ada di masuk di dalam mediator kami atau ke host kita Mbak Rara itu berwujud sosoknya dari Gus. Waalaikumsalam Simbah. Aturaken sugeng dalu.
Punika simbah sinten nggih? Kula sing dampingi. Matur suwun simbah. Iki pendampingi. Paring asma yang sinten nggih? Kula deleng gadah anak. Dereng kagungan asma nggih. Iki pendampingi Kiai santri mriki. Niki wonten apa? Nggih yang Sedanten nika wonten mriki. nggih yang sepindah silaturahmi pengen kaping kalipun pengen mangertosi kok teng mriki enten makam niku makam. Ora usah nglanggar tatanan sing wonten. Oh nggih, mboten namung badhe Kae lho, gek diresiki. Supados saged ketinggal sing ten mriki. oh nggih ya. Tasih didamel sing ora-ora dirubuhaken mawon. Lek gadah pikir badhe ngeten ora usah wonten iki. Nggih nggih nggih. Dadosan jenengan bangun niki ngresiki niki ngrapinaken niki mboten ikhlas. Nggih nggih nggih. Terus ingkang banget niku sak boten pareng kagungan pamrih menapa-napa ngeten nggih. Nggih. Tujuane mung sing sae. Kagem ibadah manakung maring pangeran ngeten. Nggih. Napa mawon sing sampun didalaken niku kedah ikhlas. Nggih. Boten gadah pikir sing mengke kedah dibaliaken sing luwih ageng. Boten asal gadah pikir ngoten niku mung alurane Gustimu. Nggih. Terus yang piyambak manggone ingkang sering pundi wonten mriki? Kula mung dampingi mawon. Oh ndampingi mawon. Ada sinten pertanyaan aku. Enten pesen apa wejangan kagem sedaya masyarakat wonten mriki yang Sing rukun, sing ngajak marang Gusti. Ngibadahe kedah ditenanaken. Niki kali niki kedah sedalan. terus pikiran lati kalian hati kados sak jalur ngeten nggih nggih. Nggih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Positif, tapi apa ya? Iya, Mbak Rara. Dia yang kedua tadi pemirsa itu adalah sosok ajudan atau pendamping dari kiai santri yang menjaga lingkup dari makam sini tersebut. Ya, dia berpesan juga sama untuk selalu menjaga kerukunan dan warga dan tetap acek marang Gusti. Jadi di sini tadi saya mendapat omongan segala sesuatu yang sudah dikeluarkan itu yang satu tahu semuanya harus tahu gitu loh Mbak. Jadi tidak ada yang disembunyi-sembunyikan gitu. Misalnya kita dapat hari ini kita dapat berapa, jadi warga sini harus tahu, warga sana juga harus tahu gitu. Nanti saran aja ya Pak, dibuat pengeluaran pemasukan berapa, nanti ini kegiatannya digunakan untuk apa. Jadi pengeluarannya itu jelas. Iya harus transparan gitu ya. Jadi karena takutnya hanya karena uang ini bubrah gitu loh. Yang awalnya para sesepuh ini mendirikan pengen mengenalkan sosok beliau kepada anak cucu yang awalnya tidak tahu sosok beliau, terus nanti
kalau semisalnya tidak ada transparan hanya karena uang, Uang yang nggak seberapa. iya, gitu jadi ya. bertengkar antara desa dengan desa yang lain gitu, yang masih ada di lingkupan sini gitu, gitu aja sih Pak. Dan dia yang itu yang saya tangkap tadi juga minta dibersihin jalannya, aksesnya. Kalau semisalnya di sini ngapunten dilarang ngomong jorok, dilarang ngomong buruk, meskipun di sini ya Pak ya, ibaratnya apa ya, kayak gini loh, halah nang kene lho ono opo, gak boleh kayak gitu. Itu, gitu. Saya cuma perumpamaan aja. Perumpamaan gitu. Oke. Ini deh, ada yang ditanyakan lagi Bapak untuk sosok beliau. Oh ya, ngapunten di sini tadi ada, saya ngelihatnya Mbak ya. Saya tarik ke sini, ternyata di sini itu ada 3 hewan Mbak. Iya. Yang lebih jelasnya itu kuda putih. Iya, terus ya Pak ya. Kuda putih itu ada, ngapunten kalau nggak salah ada di depan. Itu biasanya kalau malam yang dulu sih untuk tunggangan beliau untuk membangunkan para warga untuk sholat malam. Itu tujuannya Mbah. Biasanya keliling. Bener nggak Pak? Iya. Merinding aku, ya Allah. Terus setiap hari beliau itu kurang lebih jam 1 atau jam 2 itu beliau keliling Mbah. Iya. Di sini ya Bapak. Terus habis gitu kalau yang di sebelah sini pas di belakang saya itu ada ular. Ular itu ngapunten, ekornya buntung. Terus yang di depan sana yang tadi kita pas waktu ada suara nggak Mbah di situ, itu sosoknya macan bukan macan putih, macan ini apa ya, loreng ya itu. Kalau tujuannya baik pasti akan jadi lebih baik gitu kan gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan untuk para warga di sini, beliau menyampaikan terima kasih karena beliau tidak punya tidak punya garis keturunan ya. Beliaunya masih suci, Iya. masih sendiri. Masih single ya Masih ibaratnya. jomblo kayak hostnya ini ya. Dijaga omongan. Iya. Masih kan Biasa juga karena tua Bapak, faktor U. karena kedepannya juga masih karena belum dapat tentunya. Oke. Iya Bapak, nanti saya mohon izin teman saya di sini melakukan uji nyali. Merasakan energi-energi yang dia dapat, nanti dijelaskan di sini tuh dia mendapat interaksi apa aja. Sudah saya jelaskan di sini, di situ Mbah. Nanti kalau muncul gak usah lari. Enggak. Ya, oke. Biar itu adem. sawah kering tapi. Kering Mas itu Mas, pas kameramen Iya, bisa oke. aja. Kalau segara itu apa? Segara itu apa sih? Laut. Oh, laut di sini tuh jauh nggak sih Pak? Jauh, cuma dulu batas hutan sebelah. Tapi saya lihatnya di sini dulu itu ada rawa-rawa. Oh iya, Iya. Sekarang dibuat Beliau itu pendidikan. lembaga pendidikan. Sekarang. Oh gitu. Saya di sini pas waktu masuk itu aku kayak lewat rawa-rawa Mbah. Oh iya. Tapi aku flashback ke belakang ya. Nah, kalau yang di sini hutan ini pohon kayak gini. Ini apa ya namanya ya? Trembesi. Iya, itu banyak banget Mbak. Hewan yang sering muncul di sini itu ini macan kumbang. Masih ada. Ya bebek. Apa itu? Bebek itu sebangsa angsa. Angsa. Dulu Pak, masih rimbun ini, masih pohon. Tapi yang bebek itu ini Pak, jelmaan dari beliau yang tadi yang masuk yang suaranya besar. Itu jelmaan itu kalau misalnya ada kayak mau ada kayak pengingat kalau di sini itu nanti ada, harus hati-hati gitulah ibaratnya. Kalau ada sebelum ada musibah biasanya ada
yang apa ya? Bisikan kelingan gitu. Iya, jadi warga kalau misalnya ada warga yang melihat sosok beliau bentuknya entah itu katanya Bapak bebek putih ya, Bebek, ya bebek itu. kadang angsa putih biasanya dia itu beliau menjelma kadang beliau bisa menjelma bebek yang warna hitam, tapi sininya ada kuningnya Pak, lehernya ada warna kuning, terus sama ikan. Tadi kita kan disambut sama ikan ya Mbak. Iya, oh iya, pas di depan tadi. Iya. Oh ya Bapak, ini tadi ada teman saya yang bertanya, apakah benar ya mitos yang kalau warga Lamongan itu tidak boleh makan lele? Itu karena apa? Atau ini karena pertanyaan dari viewers kita ya Pak ya. Sahabat yang ada di TikTok gitu. Kebanyakan yang masih, kenapa sih kok makan lele aja nggak boleh kayak gitu? Kenapa sih? Emang pantangannya apa kayak gitu kan? Kenapa kok harus warga Lamongan lah gitu kan? Ini loh cerita yang Iya. kan dari seluruh warga Lamongan. Iya. Ini cerita tentang kebenarannya kita sendiri ya. Nggak apa-apa, Nggak tahu. Iya. Nggak apa-apa semua Bapak. Tentang masalah nggak boleh makan lele. Ini kan ada seorang santri mengaku-ngaku bilangnya santrinya Sunan Giri. Nah, kalau kamu itu mengaku muridnya Sunan Giri, kamu itu disuruh mengambil pusakanya Mbok Rondo Barang. Mbok Rondo Barang itu tokoh yang berada di mana? Maksudnya ya di daerah Lamongan. Di daerah Lamongan. Iya, di kan kecamatan Karangpidangan. Lingkupan sini. Oh gitu ya. Oke Bapak. Ya, akhirnya karena Mbok Rondo Barang itu tiap hari, tiap malam itu tidak pernah tidur, tidak pernah tidur. Nah, karena malingnya termasuk ngaku Yai Sunan Giri itu sakti, bisa menjelma macam-macam, bisa menjadi tampar, bisa menjadi kucing. Nah, akhirnya tidak berhasil. Mungkin tidak berhasil atau berhasil itu diuber warga. Diuber warga, akhirnya masuk ke jurang atau tambak tersebut. Nah, tambak tersebut banyak lelenya. Akhirnya dari orang-orang yang mengejar itu bertanya-tanya, ya ndak mungkin masuk di sini. Wong banyak lelenya. Akhirnya maling tersebut itu ndak sampai tertangkap. Akhirnya mengeluarkan perkataan bahwa yang menolong dengan jalaran dengan jalaran ada lele itu dia bisa selamat. Akhirnya mengeluarkan perkataan bahwa orang Medang yang turun Medang itu tidak boleh makan lele. Oh, berarti dari sekumpulan lele itu beliau yang tadinya dikejar warga masuk ke situ ya. Dan diselamatkan lele. Ya. Lelenya itu lele biasa atau lele biasa? Lele biasa. Jadi karena diselamatkan itu warga yang di sekitaran itu tidak boleh makan untuk menghormati saja gitu ya, Dok. Apakah benar kalau semisalnya beliau melanggar itu ada berkas putih belang-belang itu benar itu Pak, nyata itu ya Pak? Iya. Bisa hilang kalau cara apa Bapak ngapunten?
kalau apa itu Mau ziarah Mau bisa. ziarah. makam di sana. minta Ziarah, Ya, terus minta maaf. minta maaf ngoten. bisa sembuh. Oh gitu. Oh tak kirain sampai Enggak. seterusnya gitu. Soalnya mitos-mitos yang sudah berkembang itu kalau warga Lamongan khususnya itu pantangan untuk makan ini gitu. Hanya Ternyata sebagian. tidak semua ya Bapak ya. Tidak. Cuma keturunan itu saja gitu ya. Oke Bapak. Bapak mohon maaf, ini dari sahabat Rara yang ada di Ya. mau juga bertanya pada Pak Kepala Desa. Mau tanya, Mbak, pernah nggak ada kejadian peziarah yang niatnya kurang sopan terus diberi pelajaran? Sampai saat ini belum. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Cuman gini, Monggo yang di waktu kecil itu memang banyak orang, tapi ini kita belum bangun, masih berupa apa ya, tanah kosong yang banyak rerumputan yang tinggi-tinggi, itu memang banyak orang yang mau ziarah ke sini dengan harapan katanya ini itu gone dunyo. Harta karun. Banyak seperti itu banyak ya, tapi karena waktu kecil apa itu sesajen, kembang, uang itu ya kita ambil, kan kita nggak tahu. Cuma orang-orang tua kita itu Pak ojo dijugo, itu tinggalane wong sing ziarah mampu. Nah, dengan tadi adanya kita pasang plakat entah di depan bumdes atau di depan warung, memang kita berharap kita buat. Tapi yang kita khawatirkan itu ojo-ojo, karena yang namanya masyarakat itu kan 100 yang suka, yang senang, 1 yang tidak senang, itu kan mengakibatkan Nah, iya, memang Bapak setiap perbuatan baik itu pasti ada netizen yang tidak suka. Nah ya, itu jadi nanti kalau memang seperti itu ya kita insya Allah kita laksanakan. Dan mudah-mudahan kita tanya sama Mbak atau Masnya ini, apakah dengan kegiatan yang selama ini kita sudah lakukan, ini biasanya kalau malam 17-an habis jamaah asar itu kan kita coba dalil di sini. Semua masyarakat itu kita ajak dalil di sini. Nah ini karena ada perkembangan, maka kita buat 4 malam Jumat pendak dino ya, yang tadi kita sampaikan itu berarti kan sudah ada peningkatan ini ya, dengan harapan apakah kegiatan seperti itu akan bisa berkembang ya. Nah ini mohon barangkali ada petunjuk gini agar nanti ada bisa berkembang untuk kegiatan yang dilaksanakan di sekitar santri. Gini Bapak, tadi saya juga sudah rembuk sama tim kita ya. Kita kenapa kok memilih tempat ini yang masih belum terjamah, yang belum tahu ya, belum terekspos oleh media atau apa. Kita berharap setelah ada tayangan yang yang ada di media sosial kita, warga sahabat Jajarara yang ada di Nusantara yang pengen sowan di sini, monggo supaya jadi destinasi dan bisa memberikan bisa memberikan bisa memberikan penghasilan lebih gitu. Tujuan kita kan memuliakan warga bukan memuliakan ya, mengangkat yang ada di sini gitu, entah itu dengan tujuannya itu bukan untuk merusak yang sudah terjadi gitu kan, sejarah-sejarah yang sudah dipahami jenengan, bukan gitu. Kita hadir di sini mengenalkan dan memberitahu di mana lokasi yang sesungguhnya. Terus di sini ada apa aja tuh? Iya, makanya kita mengenalkan di sini itu di sini itu ada makam Mbah Eyang Santri yang dulunya musafir, yang gini, yang mengangkat ya babat alas inilah ibaratnya sini. Semakin setelah program kita naik ke YouTube kita,
dan diketahui warga Nusantara lah, khususnya sahabat Jajarara. Siapa tahu pengen ke sini apa yang nggak beli minum gitu loh Bapak. Maksud saya itu untuk memberi pemasukan untuk warga-warga gitu. Tujuan saya tuh memberikan biar tahu aja gitu kalau di sini itu ada yang baik, kenapa nggak harus dikenalkan untuk teman-teman kita gitu. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya dan sudah diberi hidangan yang alhamdulillah yang bisa Tersuun semuanya. matur suwun lah ibaratnya, sudah diberi tempat yang layak untuk kita ya. Terima kasih atas waktunya dan sudah diberikan informasi untuk sahabat-sahabat kita dimanapun sahabat kita berada. Informasinya cukup, alhamdulillah gitu ya. Dan ini saya Oh ya siap. Saya juga banyak terima kasih ini, dan yang perlu kita sampaikan sekali lagi kami mohon maaf karena kami atas nama tuan rumah atau yang dikunjungi jauh-jauh dari Surabaya kok didolok nong ngelontongai. Apa itu? Garingan. Tadi ngapunten Karena kita sudah terlalu subur gitu Bapak ya. Tadi ngapunten. Tapi di rumahnya Bapak Bisri, iya, Pak Imamuddin, iya, ini di situ sudah disiapkan. Setiap malam itu sudah disiapkan yang namanya godokan puhung ya. polo pendem. Polo Ya. pendem ya. Cuma polo pendem yang bisa dinikmati. Ya. Ini ya. Tadi dinikmati secara langsung karena ada polo pendem yang tidak bisa dinikmati langsung tapi bisa membawa barokah. Nah, termasuk seperti Gus Dur itu kan bisa mendatangkan rezeki yang banyak. Amin amin. Oleh karenanya sekali lagi atas nama Gusti Allah, tuan rumah ini kami mohon maaf dan mudah-mudahan untuk kehadiran yang akan datang ini kalau komunikasi mulai awal insya Allah akan dibuatkan tumpeng. Insya Allah demikian ya. Enggak Bapak, kita bercanda Bapak. Sekali lagi kami mohon maaf. Saya juga menghaturkan terima kasih sudah diterima dengan baik, sudah diberikan wejangan lah ibaratnya, sudah diberikan juga untuk kita mengekspos ini dulu kegiatan untuk ekspos untuk menghadirkan sajian tontonan untuk sahabat Jajarara Nusantara yang ada di YouTube. Jumat Legi malam. Insya Allah. Oh ya sahabat Jajarara, semisalnya kalau yang ada di sekitaran sini setiap Jumat Legi malam. Setiap Jumat Legi malam. Iya, diacarakan Yasin Tahlil ya di sini. Mujahadah. Untuk umum gratis. Gratis. Ya, monggo. Terima kasih Bapak sudah memberikan informasi dan sudah bergabung dengan kita. Amin. Ya, alhamdulillah kita punya informasi tambahan lagi gitu Pak. Kita punya destinasi lagi dan menambah wawasan lagi yang awalnya tidak tahu kita dan juga bisa menjadi tahu. Iya gitu. Untuk sahabat Jajarara dimanapun kalian berada, terima kasih yang sudah support dan tentunya terima kasih untuk Dupamat yang selalu support kita, memberi support produk yang memberikan yang terbaik untuk explore kita Mbak, dan terima kasih untuk Kams Studio, Kams Rental sama Kams Parfum yang sudah mensupport kita mulai dari awal sampai sekarang. Ada satu yang lupa itu dari ada lagi Mbak, ini kopi, kita dapat endorse lagi kopi Mbak dari Java Duiva Kopi yang ada di Sidoarjo. Iya. Itu nanti bapak-bapaknya biasanya kan ngopi gitu ya. Pak Lurah ini, Pak Lurah silakan bisa langsung nanti kita kasih kontak person, bisa dikirim langsung bapak saya yang mengantarkan. Siap, spesial. Oke Bapak. Ternyata banyak banget informasi yang kita dapat malam ini Mbak. Iya Mbak Dara. Tidak sia-sia ya kita jauh-jauh dari Surabaya. Dan saya pun jauh-jauh dari Jogja sana, ujung sana. Oh alhamdulillah ya. Nanti kita berikan hadirat kita berikan yang terbaik lagi untuk sahabat Jajarara di lain tempat ya, biasanya lain tempat kita eksplor tempat-tempat yang awalnya kita tidak tahu dan bisa mengulik informasi yang bisa menjadikan destinasi-destinasi yang selanjutnya ya gitu. Iya, buat sahabat Jajarara yang ada di rumah tentunya kemungkinan di daerah Nusantara mana yang
kiranya mau dikunjungin oleh kami tim Jelajah Rara, bisa DM ke TikToknya Jelajah Rara Official gitu ya Kak ya. Oke. Bagi teman-teman yang ada di Lamongan khususnya ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pantengin terus YouTube kita dan TikTok kita di Jelajah Rara dan Jelajah Rara Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.